Dokter Jenius. FESTIFAL bunga. Terlihat sekali kalau si Yue menjadi pusat perhatian di tempat itu. Dewa Wikia bagai kebakaran jenggot melihat tatapan memuja dari para dewa pada si Yue. Sedangkan si Yue sendiri kini sedang menikmati makanan yang ada di atas meja mereka. Kak, apakah kita harus di sini selama 1 minggu? Tanya si Yue pada Zuzaku. Yue, 1 minggu itu waktu tercepat dalam festival. Mungkin bisa sebulan, atau lebih dari 1 bulan. Sebab banyak lomba yang harus kita ikuti. Jawab Zuzaku. Maksudmu kita akan ikut dalam lomba itu, Kak? Kata si Yue dengan wajah kaget. Angguk Zuzaku. Kalau kita tidak ikut bagaimana? Tanya si Yue. Kalau kita sudah ditunjuk, kita tidak bisa mundur. Ucap Feng Kui. Macam apa saja perlombaannya, Kak? Tanya si Yue. Banyak. Ada pertarungan, memanah dan banyak lagi pertandingan yang hampir sama dengan di alam manusia. Kata Zuzaku menjelaskan. Jadi kita tidak bisa langsung pulang ya? Lalu di mana kita akan tinggal? Apa iya kita tinggal di ruang teratai? Tanya si Yue. Ada asrama tamu yang memang dikhususkan untuk tamu yang mulia Dewa Agung. Ucap Zuzaku lagi. Memangnya Dewa Agung memiliki tamu seperti manusia? Tanya si Yue. Bukan seperti manusia. Tapi dewa kehidupan sering datang ke istana Dewa Agung. Sebuah suara mengejutkan si Yue. Kontan saja si Yue menatap ke arah si pendatang. Memang sejak tadi si Yue duduk menyamping dari arah para tamu yang datang. Dan sejak tadi dia fokus dengan percakapannya dengan Zuzaku. Dan kini sosok Dewa Saora sudah berada di depannya. Guru. Seru si Yue lalu segera berdiri dan memberi salam dengan menangkupkan kepalan tangan di depan dada. Salam guru. Semoga guru selalu bahagia. Ucap si Yue. Salammu aku terima. Tapi guru marah padamu. Ucap Saora dengan wajah berpura-pura marah. Walau sebenarnya dia merindukan murid gadisnya yang sudah dia anggap seperti adiknya sendiri. Karena itulah saat Dewa Wikia menghina si Yue. Ingin rasanya dia memukul Dewa Wikia. Marah. Memang si Yue salah apa pada guru? Kalau si Yue memang salah, maafkan si Yue guru. Ucap si Yue sedikit takut. Jadi kau tidak tahu kesalahanmu? Tanya Dewa Saora. Si Yue terlihat menggelengkan kepalanya. Dan, sebuah sentilan mengenai keningnya. Jadi kau tidak merasa bersalah menutup jalan guru untuk datang ke istana Phoenix? Ucap Dewa Saora kesal. Mendengar ucapan Dewa Saora terlihat si Yue terkejut. Tak lama terlihat cengiran di bibir merahnya. Membuat wajahnya terlihat menggemaskan. Hehehe. Maaf guru. Si Yue tidak sengaja. Ucapnya sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Kembali sebuah sentilan mengenai keningnya. Dasar gadis nakal. Kau marah pada seseorang, kenapa guru juga terkena marahmu? Ucap Dewa Saora membuat wajah si Yue memerah. Dia merasa malu karena ketahuan sang guru. Terlihat cengiran kembali di wajahnya. Melihat interaksi Dewa Saora yang akrab dengan gadis cantik manusia yang mendapat undangan datang ke Nirwana itu, membuat para dewa yang sejak tadi menatap si Yue menjadi iri pada Saora dan gemas melihat wajah si Yue yang terlihat semakin mengemaskan. Tapi beda dengar para dewi. Mereka merasa cemburu pada si Yue karena bisa begitu akrab dengan salah satu dewa tertampan di Nirvana. Apa kabar Yue? Terdengar suara bariton menyapa si Yue.
Seketika si Yue merasakan jantungnya berhenti berdetak. Suara yang selalu membuatnya tentram dan aman. Suara milik seseorang yang pernah sangat dia rindukan. Suara dari seseorang yang berusaha dia lupakan. Kini kembali terdengar. Dengan enggan si Yue menatap pada dewa yang mengucapkan namanya. Terlihat pria tampan yang tidak ingin dia temui itu kini berdiri di sebelah sang guru. Sejenak si Yue merasa kerinduannya terobati. Tapi dia sadar kalau pria di depannya bukan lagi kekasih yang sangat mencintainya. Yang selalu mengkhawatirkan dirinya. Hingga tidak mau jauh darinya. Salam yang mulia Dewa Wikia. Maaf jika saya tanpa sengaja bertemu Anda. Ucap si Yue sambil membungkuk memberi hormat. Melihat tingkah dan sikap si Yue, Dewa Wikia merasakan sakit di hatinya. Begitu kejamkah perkataanku padanya dulu? Batin Dewa Wikia, apa kabarmu? Ucap Dewa Wikia yang sedih melihat si Yue menjaga jarak padanya. Baik, ucap si Yue datar. Si Yue berusaha terlihat cuek. Namun perasaan sedihnya tidak bisa mengelabuhi hewan kontraknya. Entah mengapa di alam nirwana ini si Yue tidak bisa mendengar kata hati para dewa. Melihat si Yue yang terlihat sedih, Suzaku segera menggenggam tangan gadis itu dan Degera menarik si Yue agar mendekat padanya. Begitu juga dengan Feng Kui dan Liong Bei. Mereka segera pasang badan di dekat si Yue. Melihat ketegangan di depannya karena kedatangan Dewa Wikia, Dewa Saora segera berkata, "Si Yue, kami pergi dulu. Maaf guru mengganggumu." "Oh ya Yue, kau nanti malam menginaplah di rumah guru. Jangan menginap di tempat lain. Guru masih ingin mengobrol denganmu." Ucap Saora yang ingin memberi kesempatan pada sang sahabat untuk mendekati si Yue. "Tapi guru." Ucapan si Yue berhenti saat mendengar kalimat yang diucapkan sang guru. "Tidak ada tapi-tapian, ini perintah guru. Lagian kau akan tinggal di rumah yang ada di sebelah rumah guru." Ucap Dewa Saora menegaskan. "Baik guru." Ucap si Yue tidak bisa mengelak. Terlihat Dewa Saora memaksa Dewa Wikia pergi dari meja si Yue. Terlihat sekali kalau Dewa Wikia enggan pergi dari tempat si Yue. Setelah kepergian kedua dewa itu, si Yue dan ketiga hewan kontraknya segera duduk. "Kau tidak apa-apa," ucap Feng Kui. "Aku tidak apa-apa. Tenang saja Kak," ucap si Yue sambil tersenyum. Mereka mengobrol kembali. Sedangkan Dewa Saora dan Dewa Wikia memilih duduk tak jauh dari si Yue. Terlihat sekali keinginan Dewa Wikia untuk mendekati si Yue. Namun Dewa Wikia melarangnya. "Jangan sekarang. Kau akan membuat keributan," ucap Dewa Saora. Akhirnya dengan menahan kekesalan dan kerinduan, Dewa Wikia duduk di dekat Dewa Saora. Dia selalu menatap pada si Yue yang tetap tenang berbincang dengan ketiga hewan kontraknya. Mereka berempat menjadi pusat perhatian semua orang selain Dewa Wikia dan Dewa Saora yang selalu membuat para dewi berharap bisa mendekati mereka. Namun kembali terjadi seruan tertahan di pintu masuk. Karena para dewi mengucapkan pujian pada dewa yang baru masuk. Saat dua dewa masuk ke dalam ruang perjamuan, mendengar seruan dari Noara Dewi, si Yue melihat ke pintu masuk. Ternyata ada dua dewa yang masuk ke dalam ruang perjamuan. Cek, ternyata para dewi tidak beda dengan gadis di alam dunia, ucap si Yue dengan senyum di bibirnya. Namun senyumnya segera hilang saat dia melihat salah satu dari dewa yang masuk. Sebab salah satu dari dewa itu adalah utusan yang datang ke istananya, yaitu dewa keadikan yang bernama Dewa Wuchan.
Melihat dewa tampan itu, Si Yue cepat mengalihkan tatapannya. Dia membalikkan tubuhnya agar tidak terlihat oleh Dewa Wuchan. Namun sayang sekali, Dewa Keadilan Wuchan sudah melihat kehadirannya. Terlihat senyum di bibir Dewa Wuchan. Setelah dia memberi salam dan hormat pada Dewa Agung dan Dewa Kehidupan, dia segera melangkahkan kakinya menuju meja Si Yue. Semua dewa maupun dewi melihat kemana langkah Dewa Keadilan berjalan. Dan mereka sangat kaget saat melihat Dewa Wuchan mendekati tempat Si Yue. Tak terkecuali Dewa Wikia dan Dewa Saora. Mereka melihat Dewa Wuchan berjalan dengan tenang ke arah Si Yue. "Salam Ratu Si Yue," ucap Dewa Wuchan dengan tenang. Si Yue sempat kaget. Sebab dia tadi sudah berusaha agar tidak diketahui keberadaannya. Ternyata pria Uni malah sudah berada di depannya. "Dewa Wuchan. Salam," ucap Si Yue kaku. "Apa kabar? Sudah lama datang," ucapnya lembut. "Baik Yang Mulia." "Tidak. Baru saja kami datang," ucap Si Yue. "Boleh aku duduk di sini?" ucapnya pelan. Untung saja Si Yue berada di antara Feng Kui dan Zuzaku. Si Yue menatap pada Zuzaku. "Silahkan Yang Mulia Dewa Keadilan," ucap Zuzaku. Terlihat Dewa Wuchan menatap ketiga pria yang berada di kanan kiri Si Yue. "Mereka?" tanya Dewa Wuchan. "Kakak-kakak hamba Yang Mulia," ucap Si Yue dengan wajah tenang. Namun tidak dengan Dewa Wikia. Dia berdiri ingin mendekati meja Si Yue. Untunglah Dewa Saora segera memegang lengannya. "Sabar. Kau lihat. Masih ada 3 pria yang menjaga Si Yue. Tak akan terjadi apapun pada Si Yue," ucap Dewa Saora dengan wajah tenang. "Tapi aku tidak suka dia ingin mendekati gadisku Sao," ucapnya dengan kesal. Apalagi sejak tadi dia melihat banyak mata para dewa muda yang melihat wajah Si Yue penuh dengan kekaguman. Dan sekarang si Wuchan Dewa Keadilan yang dinginnya sama dengan dia dan Saora, sekarang mendekati Si Yue dan bertingkah sangat lembut. "Kau tenang saja Wik. Jangan membuat masalah. Si Yue nanti yang akan malu," ucap Dewa Saora. "Tapi Sao," ucap Dewa Wikia dengan perasaan khawatir. "Tenang Wik. Kau masih bisa menemui dia nanti. Lihatlah acara segera dimulai," ucap Dewa Saora. "Tunggu Sao. Siapa sebenarnya 3 pria yang bersama Si Yue itu?" tanya Dewa Wikia. "Cek kau ini. Apakah kau tidak bisa melihat kalau mereka hewan kontrak Si Yue? Dasar pencemburu. Sampai-sampai kau tidak bisa melihat siapa mereka," ucap Dewa Saora kesal. Mendengar ucapan Dewa Saora, terlihat senyum di bibir Dewa Wikia saat mengakhiri perdebatan mereka. Dan memang acara segera dimulai. Terlihat Dewa Agung langsung memimpin acara. Setelah mendapat wejangan dari Dewa Agung dan Dewa Kehidupan yang mewakili Dewa Kuasa yang tidak hadir, maka acara dilanjutkan dengan beberapa acara ditampilkan di ruang yang sudah disediakan. Hingga acara pun berakhir sore hari. Dewa Saora dan Dewa Wikia segera mendekati Si Yue yang masih duduk bersama Dewa Wuchan. Melihat kedua dewa itu datang, Dewa Wuchan mengerutkan dahinya. "Saora, kau datang juga. Tumben Wikia juga datang," ucap Dewa Wuchan menyambut kedatangan sang teman. "Tentu saja aku satang. Karena muridku ada di sini," ucap Dewa Saora dengan tenang. Dia dan Dewa Wikia mendekati Si Yue. Dewa Saora terlihat tenang tapi tidak dengan dewa yang ada di sebelah Dewa Saora. Terlihat Dewa Wikia menatap Dewa Wuchan dengan tatapan tajam. "Murid, kau punya murid,"
Di mana dia? Apakah dia Nadir juga di sini? Ucap Dewa Wuchan dengan wajah heran. Sebab kedua dewa ini telah lama menghilang. Dia mendengar kalau Dewa Wikia diculik dan ditawan oleh Raja Iblis. Sedangkan Dewa Saora yang meminta tugas untuk menyelamatkan Dewa Wikia pada Dewa Agung. Dan dia juga tahu kalau hanya seseorang pilihan Dewa Agung yang bisa menyelamatkan Dewa Wikia. Jadi kalau sekarang kedua dewa ini berada di depannya, itu bertanda Dewa Saora telah membebaskan Dewa Wikia dengan pertolongan dari orang pilihan Dewa Agung. Dia, gadis di depanmu itu muridku. Ucap Dewa Saora tenang. Apa? Si Yue muridmu? Seru Dewa Wuchan kaget dan tak percaya. Tentu saja. Kalau kau tidak percaya, tanyakan saja para orangnya. Ucap Dewa Saora. Apa benar Ratu? Tanya Dewa Wuchan sambil menatap Siung. Benar. Guru Shaojin atau Dewa Saora adalah guru hamba. Ucap si Yue lembut. Mendengar ucapan si Yue, Dewa Wuchan tak percaya. Dia menatap si Yue dan Dewa Saora bergantian. Apa benar si Yue murid Saora? Kalau begitu mereka telah mengenal satu dengan yang lain. Batin Dewa Wuchan. Si Yue, ayo ikut guru. Ajak Dewa Saora. Baik guru. Maaf Dewa Wuchan. Hamba mohon pamit. Ucap si Yue sambil berdiri dan memberi hormat. Tunggu. Jadi kalian ini memang benar guru dan murid. Ucap Dewa Wikia lagi. Seolah ingin menegaskan pendengarannya. Dia memang murid dari Sao. Dan akulah kekasihnya dan calon suaminya. Ucap Dewa Wikia tiba-tiba. Tentu saja ucapan Dewa Wikia membuat kaget siapapun yang mendengarnya. Sebab Dewa Wikia dengan sengaja mengucapkannya dengan keras. Dan dengan cepat dia menggandeng si Yue dan membawanya pergi. Tentu saja perbuatanku Dewa Wikia membuat semua orang kaget. Saat ketiga hewan kontrak si Yue akan mengejar, Dewa Saora berkata, biarkan mereka berbicara sebentar. Kalian ikut aku. Ucap Dewa Saora. Tapi guru, ucap Zuzaku. Walaupun mereka merasa khawatir tentang Siur, namun mereka mengikuti guru si Yue yang mereka tahu sangat menyayangi si Yue. Sedangkan Dewa Wuchan hanya menatap kepergian mereka dengan bengong. Biarkan mereka menyelesaikan masalah mereka sebentar. Setelah itu kalian bisa menjemputnya dan bawa dia ke tempatku. Bukankah kau masih ingat tempat aku Zuzaku? Ucap Guru Shaojin. Baik guru. Hanya saja jika Dewa Wikia kembali menyakiti si Yue, aku tak akan segan menghajar teman guru itu. Tak akan kubiarkan dia menyakiti si Yue lagi. Ucap Zuzaku dingin. Benar Kak. Aku setuju dan aku juga akan menghajar dia. Ucap Feng Kui. Betul itu. Karena kami tidak ingin melihat si Yue menangis lagi. Ucap Liong Bei. Separah itukah keadaan si Yue? Ucap Guru Shaojin dengan wajah kaget. Tidak ada seorang pun yang tahu itu. Karena saat dia terpuruk, dia akan berada di ruang teratai. Hanya kami yang tahu kejatuhan dan kesedihannya. Ucap Feng Kui. Benar. Demi bisa melupakan raja, dia berlatih dengan sangat ketat. Hingga saat dia mengalami terobosan, dia tak peduli saat petir kesengsaraan menghukumnya. Dengan sekuat tenaga dia menerima kehancuran itu. Dan itulah yang dia dapatkan guru. Kini dia berada di alam roh level akhir. Ucap Zuzaku dengan wajah sedih. Begitu juga dengan Feng Kui dan Liong Bei. Terlihat Guru Shaojin terdiam sambil menatap mereka dengan tatapan kaget.
Dan tak lama dia berkata, jika dia berani mempermainkan si Yue lagi, akulah lawannya. Aku tak peduli dengan hubungan kami selama ini, ucap Dewa Saora dengan yakin. Tak sadar mereka sampai di depan rumah Dewa Saona. Namun tiba-tiba Suzaku merasakan kemarahan si Yue. Maaf guru, aku harus pergi, ucap Suzaku. Aku juga, seru Feng Kui dan ketiganya segera menghilang dari hadapan Dewa Saora. Sedangkan si Yue sendiri yang keluar karena tarikan tangan Dewa Wikia merasa kesal. Dia meronta ingin lepas dari cengkraman tangan Dewa Wikia. Lepaskan, seru si Yue marah. Tidak, kau harus ikut denganku, ucap Dewa Wikia. Tak lama mereka sudah berada di luar kota. Dengan cepat si Yue menghentakkan tangannya dari genggaman Dewa Wikia hingga terlepas. Untuk apa lagi Anda membawa hamba kemari Dewa Wikia yang terhormat? Ucap si Yue dingin. Yue, maafkan aku, ucap Dewa Wikia sambil menatap wajah gadis di depannya yang terlihat menatapnya dengan tatapan marah. Untuk apa Anda meminta maaf? Bukankah Anda tidak bersalah? Mengapa harus minta maaf? Ucap si Yue sinis. Maafkan aku terlalu jahat padamu, ucapnya lagi. Terlihat si Yue menatap dewa tampan yang juga merupakan jiwa kekasihnya dengan dingin. Baik, hamba akan memaafkan Anda jika itu akan membuat Anda senang dan tenang. Sekarang biarkan hamba pergi, ucap si Yue datar. Tunggu Yue, apakah kita tidak bisa bersama lagi? Ucap Dewa Wikia sambil menatap kembali wajah cantik itu. Bersama kembali. Hahaha. Apakah Anda salah minum obat yang mulia? Kita tidak pernah bersana. Bukankah Anda sendiri yang berkata pada hamba kalau hamba tidak diperbolehkan mengharap perasaan raja setelah kalian bersatu? Lalu kenapa Anda menjilat ludah Anda sendiri yang mulia? Cek, cek, cek. Sudahlah yang mulia. Bukankah hamba juga sudah bilang pada Anda, kalau hamba akan membunuh semua perasaan hamba pada raja? Jadi Anda sudah tahu jawabannya bukan? Sekarang biarkan hamba pergi, ucap si Yue dingin dan si Yue berbalik untuk segera pergi. Karena air matanya akan segera turun ke pipinya. Tunggu Yue, kau harus dengarkan aku. Aku mencintaimu. Aku sungguh mencintaimu. Jadi tolong beri kesempatan sekali saja padaku, ucap Dewa Wikia. Mendengar ucapan Dewa Wikia, si Yue berhenti dan berbalik menatap wajah Dewa Wikia kembali. Dan yang ditatap merasa kalau si Yue akan memaafkannya. Si Tue menatap Dewa Wikia sendu. Terlihat senyum kesedihan berada di bibir merahnya. Cinta yang sekarang Anda rasakan, itu bukan cinta milik Anda, tapi cinta milik Raja Cutianji. Jadi jangan memaksakan diri, karena Anda akan menyesal nanti. Dan cinta itu lambat laun akan hilang dengan sendirinya. Maafkan hamba. Hamba tidak dapat menerima cinta yang bukan milik hamba dan hamba tidak butuh dikasihani, ucap si Yue sambil berbalik dan masuk ke dalam ruang teratai. Tentu saja Dewa Wikia kaget melihat si Yue tiba-tiba menghilang di depan matanya. Dia mencari ke segala arah sambil memanggil nama si Yue. Tapi dia tidak menemukannya. Dengan perasaan takut dan cemas dia mencari Dewa Saora. Saat bertemu Dewa Saora, Dewa Wikia segera menceritakan semuanya. Mendengar cerita Dewa Wikia, Dewa Saora menghela nafas berat. Bukankah aku sudah berkata padamu, kau akan kesulitan mendapatkan cinta si Yue kembali. Sekarang kau tidak perlu khawatir lagi.
Pasti dia sekarang ada di dalam ruang teratainya. Ucap Dewa Wikia. Ruang teratai? Tanya Dewa Wikia tak mengerti. Ruang yang pernah aku ceritakan padamu. Ruang teratai adalah ruang dimensi milik si Yue. Kau ingat saat kau keluar dari tempat Raja Iblis dulu? Bukankah kau dibawa oleh teman gadis itu ke dalam ruang dimensi? Kau ingat di mana itu? Kata Dewa Saora pelan. Ya, aku ingat. Saat itu aku dibawa masuk ke dalam suatu ruang. Dan tiba-tiba aku sudah berada di dalam pondok berdih di suatu tempat yang sangat sejuk. Tapi aku tidak tahu di mana itu. Ucap Dewa Wikia. Itu di dalam ruang teratai si Yue. Ucap Dewa Saora. Mendengar itu, Dewa Wikia terlihat terdiam. Dari mana kau bisa tahu itu? Apakah kau juga pernah ke sana? Kata Dewa Wikia. Belum pernah. Karena keburu kau menyakiti dia. Dan dia menghindari kita. Jawab Dewa Saora. Lalu apa yang harus aku lakukan untuk bertemu dengannya lagi, Sao? Ucapnya frustasi. Biarkan saja dulu. Biarkan dia tenang. Mungkin nanti dia akan kembali kemari. Tapi kau jangan muncul dulu. Biarkan dia istirahat. Kau bisa menemui dia besok. Lebih baik kau pulang sekarang. Aku takut dia akan memilih pergi dari sini jika dia melihatmu dan kau memaksanya. Ucap Guru Shaojin. Baiklah, aku akan pulang. Tapi biarkan selama dia di sini aku akan meluluhkan hatinya. Ucap Dewa Wikia. Baik. Tapi jika kau menyakiti dia lagi, akulah lawanmu. Ancam Dewa Saora. Baik, aku berjanji. Dengan wajah lesu dan sedih, Dewa Wikia keluar dari rumah Dewa Saora. Udaham dulu ya. Aku lanjut besok. Jangan lupa like, vote dan komennya, autor tunggu. Jika masih ada typo, maaf. Episode sebelumnya. Pesta FESTIFAL Bunga. Episode berikutnya. FESTIFAL Bunga 2. Dokter Jenius. FESTIFAL Bunga 2. Baiklah, aku akan pulang. Tapi biarkan selama dia di sini aku akan meluluhkan hatinya. Ucap Dewa Wikia. Baik. Tapi jika kau menyakiti dia lagi, akulah lawanmu. Ancam Dewa Saora. Baik, aku berjanji. Dengan wajah lesu dan sedih, Dewa Wikia keluar dari rumah Dewa Saora. Melihat kepergian Dewa Wikia, Dewa Saora merasakan kasihan. Tapi semua itu karena ulah dia sendiri yang terlalu sombong. Tapi sebenarnya dia dulu tidak seperti itu. Mungkin semua itu karena dia seringnya dikejar dan didambakan banyak wanita. Tak terhitung banyaknya wanita atau dewi yang berusaha mendekatinya. Hingga sampai ada yang berani menjebaknya dengan obat cinta. Untunglah kekuatan Dewa Wikia mampu menyelamatkan dia dari semua masalah yang akan menghancurkannya. Dan ada juga yang berani datang ke rumahnya dan ingin naik ranjangnya. Hingga berujung sang dewi mati. Karena peristiwa itulah akhirnya dia menjadi dewa yang kejam, mulut tajam, sombong dan berprasangka buruk pada setiap dewi maupun manusia yang berjenis melamin wanita. Apalagi seorang manusia yang dia anggap memiliki derajat lebih rendah dari seorang dewa. Namun kini dia tidak bisa berkutik menghadapi si Yue yang tangguh. Apalagi hanya si Yue yang berani menolak dia. Dewa Saora menghela nafas panjang. Dia juga menyadari kalau Dewa Wikia adalah dewa yang paling tampan dan gagah. Dewa Saora akhirnya melangkah masuk ke dalam rumahnya. Dan saat hari menjelang petang, terlihat si Yue datang bersama ketiga makhluk kontraknya.
Saora yang melihat ketenangan di wajah si Yue, hanya bisa menghela nafas panjang. Benar kata ketiga makhluk kontraknya kalau si Yue pandai menyimpan kesedihannya. Terlihat wajahnya sudah cerah bagai tak pernah terjadi apapun padanya. Sedangkan Wikia tadi berkata kalau si Yue pergi dalam keadaan marah. Dan Dewa Saora tahu kalau si Yue pergi ke ruang teratai. Kau sudah datang Yue? Tanya Dewa Saora. Maaf guru. Si Yue baru kembali. Ucap si Yue sambil tersenyum lembut. Tidak masalah. Sekarang pergilah ke kamarmu yang ada di rumah kecil milik guru itu. Istirahatlah malam ini. Besok akan banyak kegiatan dan lomba. Dan nanti pelayan akan mengantarkan makanan buat kalian. Ucap Dewa Saora pada si Yue. Baik guru. Si Yue pun segera berjalan ke arah rumah tinggal yang berada di sebelah rumah induk. Tanpa si Yue sadari seseorang sejak kedatangan dia tadi. Sosok itu selalu melihat dan memperhatikan dia. Ya, siapa lagi kalau bukan Dewa Wikia? Setelah kepulangannya dari rumah tinggal Dewa Saora, dia duduk di atas pohon yang berada di depan rumahnya, menunggu kedatangan si Yue. Dia tidak berani terang-terangan menunggu si Yue. Takut terjadi seperti apa yang dikatakan Dewa Saora tadi, yaitu si Yue akan menjauh dari mereka. Dia bernafas lega saat melihat wajah si Yue yang terlihat biasa. Namun dia semakin bertekad akan memiliki si Yue. Tanpa dia sadari perasaan dan memori otak Raja Darga mulai terbuka. Dia mulai merasakan kepalanya sakit. Perlahan dia mulai terbayang semua yang pernah dia atau Raja Darga lakukan pada si Yue. Sifat manjanya, sifat posesifnya, dan perasaan takut dan cemasnya ketika dia ditinggal si Yue pergi ke dunia kecil. Semua apa yang dialami Raja Chu Tianji mulai dia ingat kembali. Membuat kerinduannya para si Yue semakin kuat. Setelah melihat si Yue masuk ke dalam rumah kecil milik Saora, dia segera berjalan masuk ke dalam rumahnya sendiri sambil memegang kepalanya yang masih sedikit sakit. Dia memilih masuk ke dalam pemandian panas miliknya dan melakukan kultivasi untuk sedikit melupakan si Yue. Namun semakin dia berusaha, semakin lekat wajah cantik itu di benaknya. Yue, maafkan aku baby, ucapnya pelan. Dia ingat panggilan kesayangan dia pada si Yue. Dan dia ingat kalau panggilan itu si Yue yang mengajarinya. Keesokan harinya si Yue segera keluar dari rumah tinggalnya setelah berbenah dan makan makanan yang disediakan oleh pelayan. Tak lupa dia membawakan Dewa Saora buah dari ruang teratainya. Walaupun dia tahu buah di alam nirwana lebih enak dibanding buah yang dihasilkan di alam bumi. Seperti air yang dia minum tadi. Rasa air di sini terasa agak manis dan menyegarkan. Ketika sampai di rumah sang guru, si Yue melihat Dewa Saora sedang berbincang dengan seseorang. Dia berjalan mendekat. Dewa Saora yang melihat si Yue datang segera berdiri. Pagi guru. Sapa si Yue lembut. Pagi Yue. Kau sudah siap berangkat? Tanya Dewa Saora. Siap guru. Kita berangkat sekarang. Tanya si Yue. Baik. Kita berangkat sekarang. Ucap Dewa Saora. Selamat pagi sayang. Suara lembut di belakang Dewa Saora membuat jantung si Yue kembali bergetar. Ya Dewa. Buat hati dan jantung hamba tidak merespon suara pria di depanku ini. Jerit si Yue dalam hati. Terlihat pria tampan itu telah berdiri dengan gagah di sebelah Dewa Saora. Pagi yang mulia. Ucap si Yue dingin. Walaupun di dalam dada jantungnya berdebar tak menentu.
Sejak perpisahannya dengan raja, si Yue sudah pandai sekali menyembunyikan perasaannya di depan orang lain. Hanya para hewan kontraknya saja yang bisa merasakan dan mengetahui apa yang terjadi pada si Yue. Si Yue mundur ke belakang dan memegang lengan Suzaku. Melihat itu terlihat kilatan tak rela Dewa Wikia saat melihat tangan lembut si Yue memegang lengan kuat Suzaku. Terlihat wajah si Yue yang memakai baju hijau tua dengan kombinasi hitam membuat kulit putihnya terlihat bercahaya. Wajah cantik itu terlihat segar menawan membuat siapapun enggan lepas dari wajah lembut itu. Tapi kini wajah si Yue terlihat datar, walau tak mengurangi kecantikannya. Melihat suasana yang memanas, Dewa Saora segera mengajak mereka berangkat. Di dalam perjalanan Dewa Wikia memilih berjalan di sebelah si Yue. Walaupun si Yue tidak peduli dengan kehadirannya. Ketika mereka sampai di balai pertemuan Istana Nirwana, terlihat sudah banyak dewa dan dewi yang datang di sana. Salah satunya adalah Dewi Nadia. Dewi Nadia adalah salah satu dewi yang mencintai Dewa Wikia. Namun Dewa Wikia tidak pernah memperhatikannya, tidak memperdulikannya. Demi ingin mendekati Dewa Wikia, Dewi Nadia rela berlatih di ketentaraan Nirwana. Hingga dia menjadi salah satu dewi yang disegani oleh pasukan Nirwana. Karena kedudukan dan kekuatan itulah yang membuat Dewi Nadia menjadi seorang dewi yang sangat arogan dan sombong. Dia tidak pernah mau menghargai dewa atau dewi lainnya. Dia menganggap dirinya lebih tinggi kedudukannya dari dewi yang lain. Banyak dewi yang takut dan segan sekaligus benci dengan sifat Dewi Nadia. Karena dia tak segan menghukum atau menyingkirkan dewi yang dia pikir ingin mendekati Dewa Wikia, atau yang tidak dia sukai. Dan kemarin dia melihat dengan mata kepala sendiri kalau Dewa Wikia menyapa manusia dari bumi yang tiba-tiba datang di pesta pembukaan festival bunga-bunga dengan ramah dan lembut. Melihat itu dia sangat marah. Apalagi saat dia melihat Dewa Wikia menarik si Yue keluar dan menghilang dari tempat itu. Hatinya bagai dibakar. Melihat kejadian itu, dia berpikir dengan dada penuh kemarahan. Apa sih kurangnya dia? Kalau cantik, dia berpikir lebih cantik dari si Yue. Soal kekuatan, dia salah satu perwira tentara Nirwana. Lalu kenapa Dewa Wikia malah memperhatikan gadis manusia itu daripada dia yang merupakan seorang dewi? Rasanya dia tak rela melihat Dewa Wikia dekat dengan si Yue. Dan kini di dalam hati Dewi Nadia ada dendam yang mulai tumbuh. Dan kini dia melihat gadis yang dia benci datang bersama dua orang yang merupakan idola Nirwana. Dan dia juga melihat dua pria tampan yang berjalan dengan gagah di sebelah dan di belakang si Yue. Sedangkan Dewa Wikia ada di sebelah persis gadis itu. Terlihat sekali kalau Dewa Wikia sangat posesif pada gadis itu, hingga membuat Dewi Nadia semakin marah. Kita duduk di sana Yue, ucap Dewa Saora sambil berjalan ke arah sebuah meja yang masih belum ada penghuninya. Mereka duduk bersama di ruangan itu. Hari ini akan diadakan pertandingan memanah sambil menaiki kuda. Dan sebagai pembukaan, maka Dewa Agung membuka perlombaan. Tak lama acara pun dimulai. Setelah mendengarkan beberapa pesan dari Dewa Agung, para peserta maupun penonton berjalan ke arena latihan para prajurit kerajaan Nirvana. Mereka yang ingin mengikuti perlombaan segera mendaftar, dan para peserta pun bisa menunjuk seseorang untuk mau melawan dia si penantang. Si Yue dengan tenang berjalan bersama keempat pria tampan yang bersamanya sejak tadi.
Kali ini Liong Bei tidak keluar dari ruang teratai. Mereka sekarang akan bergantian menjaga si Yue. Semua itu karena permintaan dari Dewa Saora. Dewa Saora meminta pada mereka untuk memberi kesempatan pada Dewa Wikia mendekati si Yue. Dan mereka setuju. Lomba pun segera dimulai. Di pertengahan lomba, Suzaku dan Feng Kui bosan menjadi manusia. Dia segera berkata, "Yue, aku bosan. Boleh aku berubah?" Ucap Suzaku. "Benar Yue, boleh ya," ucap Feng Kui. Mendengar ucapan Suzaku dan Feng Kui, si Yue menatap pada kedua makhluk kontraknya. Terlihat sekali Suzaku dan Feng Kui duduk dengan wajah bosan. "Baiklah, kalian boleh berubah," ucap si Yue lembut. Mendengar ucapan si Yue, keduanya tersenyum dan segera berubah menjadi burung kecil dan bertengger di pundak si Yue. Dan kini terlihat bandul giok hujau sudah berada di lever si Yue kembali. Ternyata Poison Ivy telah bangun dari meditasinya. "Yue, aku merasakan seseorang sedang mengawasimu dengan penuh kemarahan dan kebencian," ucap Poison Ivy. "Aku berubah karena ingin tahu siapa dia," ucap Suzaku. "Cek, mana mungkin. Bukankah aku baru datang di alam nirwana ini? Mana mungkin aku sudah memiliki musuh," ucap si Yue keheranan. "Dan ternyata ada Yue. Aku melihatnya. Di atas sana ada seorang dewi yang menatapmu dengan penuh kebencian," ucap Feng Kui yang bertengger di pundak si Yue. Saat ini si Yue memang sedang duduk di antara dua pria tampan. Setelah kedua hewan kontrak si Yue berubah, Saora pindah tempat duduk di sebelah si Yue. "Seorang dewi. Di mana?" tanya si Yue. "Di sebelah kiri atas," ucap Feng Kui. Dengan cepat si Yue menatap arah yang ditunjukkan Feng Kui. Dan benar saja, seorang dewi menatap si Yue dengan penuh kemarahan dan kebencian. Saat mata mereka saling bertemu, terlihat sorot mata kebencian tertuju pada si Yue. Melihat itu si Yue membalas tatapan itu penuh keheranan. "Guru, siapa di antara kalian berdua yang menjadi kekasih dewi itu? Kenapa dia menatapku dengan penuh kebencian?" ucap si Yue sambil menatap kedua orang di sampingnya. "Siapa?" tanya mereka hampir bersamaan. Mana si Yue tahu. Dewi yang duduk di sebelah kiri atas. Dia menatap si Yue sejak tadi. Ucap si Yue mengadu seperti anak kecil. Wajah cemberit kesal membuat wajahnya semakin imut. Dewa Wikia yang ingin mengetahui siapa dewi yang dikatakan si Yue terpesona pada wajah imut si Yue. Seketika dia terbayang saat Raja Chu Tianji mencium gemas wajah si Yue karena melihat si Yue kesal. Melihat wajah Dewa Wikia yang bengong membuat si Yue heran. "Ada apa yang mulia? Kenapa Dewa Wikia malah bengong sih?" ucap si Yue. Sedangkan Dewa Saora menatap pada dewi yang dimaksud si Yue. Benar saja apa kata si Yue. Dewa Saora melihat kalau yang dimaksud si Yue adalah Dewi Nadia. Seorang dewi yang mengejar Dewa Wikia sampai rela menjadi prajurit nirwana. Dewi Nadia memang mengejar Dewa Wikia. Dan dia bisa melihat kalau tatapan Dewi Nadia tertuju pada si Yue dengan tatapan penuh kebencian. "Dia bukan siapa-siapa kami. Dia anak buah Dewa Wikia," ucap Saora. Mendengar namanya diucapkan sang sahabat, Dewa Wikia segera tersadar. "Apa katamu Sao? Siapa yang kau maksud?" tanya Dewa Wikia sambil menatap Dewa Saora. "Dewi Nadia. Lihat di sebelah kiri atas." Dia menatap si Yue penuh kebencian.
Ucap Dewa Saora yang memberikan peringatan pada Dewa Wikia. Nadia. Ucap Dewa Wikia. Dia segera menatap arah yang dituju Dewa Saora. Dan dia melihat Dewi Nadia menatap kepadanya dan tersenyum. Melihat itu terlihat wajah Dewa Wikia seketika dingin. Dan dia segera mengalihkan pandangannya dari wajah Dewi Nadia setelah menatap wajah Dewi Nadia dengan tajam. Bukan siapa-siapa kami. Dia hanyalah salah satu perwira pasukan Nirwana. Jangan kau hiraukan dia sayang. Ucap Dewa Wikia sambil mengusap pelan kepala si Yue. Yang mulia, jaga tangan Anda. Jangan membuat hamba memiliki musuh lagi. Ucap si Yue. Tidak akan kubiarkan siapapun menyentuhmu atau menyakitimu. Ucap Dewa Wikia sambil menatap si Yue lembut. Si Yue melihat tatapan Dewa Wikia hanya bisa menghela nafas panjang. Karena tatapan Dewa Wikia mengingatkan si Yue pada tatapan lembut sang kekasih. Kau harus menanamkan di pikiran dan otak kecilmu ini Yue. Tidak akan ada. Bahkan tidak akan pernah ada nama atau wajah gadis lain di dalam hati dan otakku ini. Di sini dan di sini hanya ada kamu, namamu. Ingat itu. Ucap Dewa Wikia sambil menunjukkan kepala dan dadanya. Tentu saja membuat si Yue memerah mendengar kata-kata gombal dari sang dewa. Dia segera diam sambil menatap ke arah pertandingan. Melihat wajah si Yue yang memerah. Terlihat senyuman tipis di bibir sang dewa walaupun hanya sekilas. Sedangkan Dewi Nadia yang melihat Dewa Wikia menatap ke arahnya tadi, segera memberikan senyuman termanisnya pada sang pujaan hati. Namun kekecewaan melanda hatinya saat wajah dingin Dewa Wikia menatap tajam padanya. Bukannya tatapan cinta yang dia harapkan dari Dewa Wikia, tapi tatapan tajam mematikan yang dia dapatkan. Dan terlihat Dewa Wikia kembali berbicara dengan si Yue dengan tatapan penuh cinta. Kemarahan kembali membuat hatinya semakin terbakar. Dia menatap si Yue dengan penuh kebencian dan dendam. Sedangkan si Yue sendiri menikmati pertandingan dengan tenang bersama guru dan Dewa Wikia. Namun saat di puncak pertandingan memanah, tiba-tiba Dewi Nadia melompat ke udara dan berdiri di tengah-tengah arena. Dia lalu menatap pada si Yue. Tak lama Ted dengar suaranya menantang si Yue. Kau yang di sana, yang duduk bersama Dewa Wikia dan Dewa Saora. Aku tantang kau dalam lomba memanah. Bukankah kau tamu undangan Dewa Agung junjungan kami? Serunya lantang. Tentu saja si Yue dan semua orang kaget. Terutama Dewa Wikia. Terdengar ucapan dari para penonton mencemooh si Yue. Hahaha. Mana mungkin manusia itu bisa mengalahkan Dewi Nadia yang merupakan perwira prajurit kita. Aku akan bertaruh untuk kekalahan gadis itu. Seru salah satu dewa yang terlihat berwajah dewasa dengan nada sinis. Cih, manusia genit. Beraninya dia merayu Dewa Wikia. Aku tahu Dewi Nadia marah karena gadis itu berani merayu Dewa Wikia. Ucap salah satu dewi. Sepertinya kamu salah. Aku melihat sejak tadi Dewa Wikia lah yang selalu menempel padanya. Ucap dewi yang lain. Dan banyak lagi komentar dari yang lainnya. Mendengar suara itu Dewa Wikia ingin berdiri. Tapi si Yue segera menariknya duduk kembali. Dan tangan si Yue yang merada di lengannya membuat Dewa Wikia kembali tenang. Jangan lakukan itu. Yang mulia akan membuat hamba malu. Ucap si Yue yang ingin menerjang ke arah Dewi Nadia. Lalu apa yang akan kau lakukan? Ucap Dewa Wikia khawatir. Menerima tantangannya. Ucap si Yue. Kau bisa memanah.
ucapnya dengan wajah khawatir. Yang mulia jangan khawatir. Lihat saja nanti. Apakah yang mulia tidak tahu siapa hamba? Tanya si Yue angkuh. Dasar gadis nakal. Aku percaya padamu sayang. Lajukanlah apa maumu. Ucap Dewa Wikia dengan senyuman lembut. Guru. Si Yue pergi boleh kan? Pamit si Yue pada Dewa Saora. Tentu saja boleh Yue. Kalahkan dia. Jangan membuat guru malu. Ucap Dewa Saora memberi semangat. Pasti guru. Ucap si Yue. Si Yue segera terbang melayang mendekati Dewi Nadia. Aku menerima tantanganmu Dewi. Ucap si Yue dingin. Melihat sikap si Yue, Dewa Wikia dan Dewa Saora terlihat tersenyum bangga. Sedangkan Dewi Nadia tersenyum sinis. Bagus. Ternyata kau bukan pengecut. Ucapnya tajam. Mendengar ucapan Dewi Nadia, si Yue hanya tersenyum dingin. Tentu saja aku bukan pengecut yang menyalahkan tidak beruntungnya kita pada orang lain. Ucap si Yue dingin. Apa maksudmu gadis sombong? Serunya marah. Tentu Anda tahu maksudmu hamba. Jawab si Yue datar. Kau terlalu sombong dan arogan anak manusia. Kau sadar siapa aku? Ucap sang dewi dengan nada sombong. Saya pikir semua orang yang di sini tahu siapa yang sombong dan arogan. Dan saya pun tahu siapa Anda. Ucap si Yue dingin. Kalau begitu kita mulai pertarungan kita ini. Aku menantang kau beradu ketangkasan dalam memanah di atas kuda yang sedang berlari. Kau lihat titik panah itu. Itulah sasaran kita. Dan kau bisa memilih salah satu kuda di sana. Ucap Dewi Nadia. Boleh saya memakai kuda saya sendiri? Ucap si Yue. Kau mau memakai kuda dari bumi? Hai. Tentu saja boleh. Dan jangan salahkan saya jika kau kalah. Dan satu lagi. Kita di atas kuda bukannya duduk, tapi berdiri. Ucap Dewi Nadia dengan bangga. Mendengar ucapan Dewi Nadia, Dewa Wikia ingin berdiri dan protes. Tapi tangannya ditarik oleh Dewa Saora. Kau dengar tadi perkataan si Yue. Kau akan mempermalukan dia kalau kau mau protes. Kau ingin mempersulit usahamu mendekati dia. Ucap Dewa Saora. Tapi Sao. Seru Dewa Wikia dengan wajah khawatir dan cemas. Percayalah padanya. Kau akan tahu kekuatannya. Dan kau tahu sekarang sifat dan tabiat dari Dewi Nadia. Ucap Dewa Saora dengan wajah tenang. Akhirnya Dewa Wikia kembali duduk walaupun tidak tenang. Ada pancaran kemarahan di wajahnya. Cukup dulu ya. Sebenarnya tadi autor tidak akan update karena kesibukan autor. Tapi autor tahu kalian lagi menunggu. Jadi maaf jika tidak terlalu panjang. Jangan lupa like, vote dan komennya aku tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya. FESTIFAL Bunga. Episode berikutnya. FESTIFAL Bunga 3. Dokter Jenius. FESTIFAL Bunga 3. Tapi Sao. Seru Dewa Wikia dengan wajah khawatir dan cemas. Percayalah padanya. Kau akan tahu kekuatannya. Dan kau tahu sekarang sifat dan tabiat dari Dewi Nadia. Ucap Dewa Saora dengan wajah tenang. Akhirnya Dewa Wikia kembali duduk walaupun tidak tenang. Ada pancaran kemarahan di wajahnya. Terima kasih. Kita akan tahu nanti siapa yang akan jadi pecundang. Ucap si Yue sambil tersenyum manis. Membuat para dewa yang menonton terkesima dengan senyuman cantik si Yue. Melihat tatapan para dewa pada si Yue.
Kecemasan Dewa Wikya berubah menjadi rasa cemburu, membuat dia membenci Dewi Nadia yang telah membuat Si Yue berada di tengah arena. Sedangkan para peserta menyingkir saat melihat Dewi Nadia yang merupakan perwira pasukan Nirvana berdiri menantang Si Yue. Sedangkan Si Yue sendiri segera mengeluarkan White dari dalam ruangannya. Terlihat kini di tengah lapangan di depan para dewa, seekor kuda putih mengkilat dengan tubuh besar berdiri dengan gagah di sebelah Si Yue. Ihi, anggap ringkikan kuda ya. Abis autor tak bisa menulis gimana ringkik kuda. White dengan gagah mengangkat kedua kaki depannya sambil merengkik 2 kali. Setelah itu kuda putih itu mencium lembut tangan Si Yue yang mengusap kepalanya. Si Yue mencium lembut kepala White sambil berbisik, "Kita tunjukkan siapa kita sebenarnya pada mereka. Berani sekali Dewi Nadia menghinamu," ucap Si Yue geram. Dia paling kesal ketika seseorang menghina hewan kontraknya. Melihat kehadiran White, bukan hanya para dewa, Dewi maupun Dewa Wikya sendiri yang kaget. Tapi Dewa Agung dan Dewa Kehidupan yang berada di tempat khusus tersenyum bangga. Melihat kuda yang dia miliki tidak salah jika dia menyombongkan diri. Tapi gadis itu tidak melakukannya. Dasar Si Yue. Gadis itu memang selalu membuat kita terkejut, ucap Dewa Agung. Dan aku ingin tahu kejutan apa lagi yang akan dia berikan pada kita, ucap Dewa Kehidupan. Wah, kalian melupakan aku. Kenapa tidak ada yang mengatakan kalau ada tontonan yang sangat menarik ini? Ucap Dewa Kuasa atau Dewa Brahmatya yang datang dengan mengendarai elang emasnya. Semua dewa segera menunduk memberi salam. Salam kemuliaan Dewa Brahmatya, ucap semua dewa, tak terkecuali Si Yue. Sudah bangunlah kalian semua. Sekarang aku akan melihat pertandingan 2 orang ini. Dan kalau aku lihat, bukankah kau gadis cantik penguasa kerajaan Phoenix? Benarkah Ratu Agung Negeri Phoenix? Ucap Dewa Brahmatya pada Si Yue. Hamba yang mulia. Hamba yang rendah ini memang Si Yue dari negeri kerajaan Phoenix, ucap Si Yue sambil menangkupkan kepalan tangan di dada. Ah, ternyata kau wanita tercantik yang bisa aku ciptakan. Hahaha. Ya sudah, teruskan pertandingannya. Aku akan menjadi juri kalian berdua. Terima kasih yang mulia, ucap Si Yue. Si Yue segera menatap pada Dewi Nadia. Kita siap, ucap Si Yue. Terlihat senyuman sinis di bibir Dewi Nadia. Tentu saja. Dan karena akulah yang menantangmu, maka akan aku tunjukkan kekuatan seorang dewi, ucapnya sombong. Mendengar ucapan Dewi Nadia, ketiga dewa yang memiliki kekuasaan tinggi itu hanya bisa geleng kepala. Memang mereka sudah tahu kekuatan Dewi Nadia. Tapi melihat kesombongan Dewi Nadia, ketiga dewa tidak suka. Dan tak lama terlihat Dewi Nadia mengambil kudanya sendiri. Lalu dia mulai melompat ke atas tubuh kuda hitam besar miliknya. Kuda itu badannya sama dengan White, hanya kegagahan dan kulit tubuh White yang mengkilap mengalahkan kuda hitam milik Dewi Nadia. Tak lama terlihat Dewi Nadia mengeluarkan busur miliknya. Busur yang terbuat dari lapisan emas itu terlihat sangat indah. Dia melirik Si Yue dengan wajah mencemooh. Dan Si Yue membalasnya dengan senyuman kecil. Tak lama terlihat kuda mulai berlari dengan beban Dewi Nadia yang berdiri di atas kuda, yang terlihat mulai berjalan sangat tenang. Namun lama-kelamaan terlihat kuda mulai berlari kencang dan Dewi Nadia yang berdiri di atas tubuh kuda mulai membidik satu persatu titik panah yang berada di 3 titik.
dan terlihat panah menancap dengan sempurna di titik tengah sasaran. Melihat itu para dewa bersorak gembira. Hingga akhirnya 12 anak panah menancap dengan sempurna di titik tengah semua sasaran. Kedua-belas anak panah menancap dengan sempurna saling berhimpit di titik pusat sasaran. Melihat itu, terdengar suara teriakan memuji kepandaian dari Dewi Nadia. Sambil tersenyum pada para penonton, Dewi Nadia memperlambat langkah kudanya dan akhirnya berhenti persis di depan Si Yue. Apakah kau masih ingin meneruskan pertandingannya? Lebih baik kau menyerah, agar kau tak terlalu malu nantinya. Ucapnya menghina. Mendengar ucapan Dewi Nadia yang menghina, Si Yue tersenyum lembut. Tak lama dia melompat dengan ringan ke atas tubuh White. Terlihat dia berdiri dengan gagah. Dan dia juga mengeluarkan busurnya yang Xiao Tu ambilkan dari dalam ruang persenjataannya. Tak tanggung-tanggung, Xiao Tu mengeluarkan busur yang bernama Dewa Ruci. Busur tidak terlalu besar dan berlapis emas. Dan di genggaman busur terbuat dari emas murni. Ukiran di busur menunjukkan karakter matahari. Melihat busur di tangan Si Yue, semua dewa berseru tertahan. Begitu juga dengan Dewa Agung dan Dewa Kehidupan. Namun tidak dengan Dewa Kuasa atau Dewa Brahmatya. Dia tiba-tiba tertawa. Hahaha. Ternyata kau memilih gadis itu Dewa Ruci. Aku tak menyangka kalau masih bisa melihat tubuhmu. Mendengar ucapan Dewa Brahmatya, Si Yue mulai menyadari kalau busur Dewa Ruci milik Dewa Brahmatya. Maaf yang mulia, ucap Si Yue sambil mengangguk memberi hormat. Tidak masalah. Dia telah memilihmu, ucap Dewa Kuasa sambil masih teriawa. Terima kasih yang mulia, ucap Si Yue. Ya sudah, lanjutkan pertarungan kalian, ucap Dewa Kuasa. Tak lama Si Yue terlihat mengeluarkan tempat anak panah yang berisi beberapa buah anak panah. Lalu menaruhnya di punggungnya dan mengikat dengan kencang. Setelah itu dia kembali mengambil sesuatu dari cincin ruangnya. Ternyata dia mengambil kain warna hitam. Melihat apa yang dilakukan Si Yue, mereka semua terdiam dengan perasaan tegang. Sebab mereka sudah menduga apa yang akan dilakukan Si Yue. Benar saja. Si Yue menutup kedua matanya dengan kain hitam itu dengan erat. Setelah itu baru dia memegang erat busurnya dan mengambil 3 anak panah. Gila. Apa yang dia ingin lakukan? Mana mungkin dia bisa melakukan itu dengan mata tertutup di atas kuda yang sedang berjalan lagi? Seru salah satu dewa. Sedangkan Dewa Wikia terlihat khawatir, cemas sekaligus gemas melihat tingkah Si Yue. Dan si Dewi Nadia terlihat tersenyum kencemooh. Cek, kau terlalu bergaya gadis manusia. Kau pikir kau bisa mengalahkan diriku? Kau malah akan menjadi tertawaan semua orang, ucap Dewi Nadia. Si Yue hanya tersenyum menanggapi ejekan Dewi Nadia. Tak lama terlihat kuda milik Si Yue mulai berjalan pelan. Si Yue berdiri dengan anggun dan gagah di atas tubuh White. White terlihat berjalan perlahan. Dan Si Yue segera mengambil 3 busur sekaligus. Setiap dewa yang melihat tingkah Si Yue terlihat tegang. Sedangkan Saora terlihat sangat tenang. Dia tahu Si Yue tidak akan melakukan yang dia tidak mampu. Dan dia hanya menunggu apa yang akan dilakukan gadis itu. Tak lama terlihat kuda milik Si Yue berlari dengan kencang. Kekuatan kuda milik Dewi Nadia kalah jauh dengan kekuatan kuda milik Si Yue. Kuda Si Yue bagai angin melihat kecepatan kuda milik Si Yue. Dan hanya dewa yang memiliki kekuatan tinggi yang bisa melihat gerakan Si Yue yang begitu cepat melepas anak panah dari busurnya.
Para peserta dan penonton yang tegang hanya bisa melihat melesatnya 3 anak panah yang langsung menancap dengan sempurna di tiap titik sasaran, dan itu bukan cuma sekali. 4 kali berturut-turut, dan saat terakhir, ada segerombolan burung kakak yang terbang di atas arena. Tiba-tiba 3 burung gagak melayang jatuh dari atas dan mendarat tepat di tengah arena. Setelah itu perlahan kuda Si Yue mengurangi kecepatan larinya. Dan secara perlahan kuda berjalan dengan tenang menuju tempat Dewi Nadia. Akhirnya kuda milik Si Yue berjalan dengan tenang dan berdiri dengan gagah di depan Dewi Nadia. Waktu yang dilakukan Si Yue sangat cepat. Hanya dalam beberapa menit saja semua telah terselesaikan. Di setiap titik pusat panah ada 4 anak panah yang saling tumpang tindih menancap di titik hitam. Dan 3 burung gagal hitam berada di tengah arena, dan dalam keadaan sayapnya terluka. Dan lebih menakjubkan lagi, ketiga burung itu terluka di sayap kanannya. Si Yue segera membuka ikatan kain di matanya, lalu turun dan mendatangi 3 burung itu dengan diikuti White yang berjalan dengan gagah di belakangnya tanpa peduli sekitarnya. Setelah dekat, Si Yue berjongkok mengambil burung serta mencabut panah yang melukai sayap mereka. Walaupun tidak terlalu parah, ternyata di setiap sayap kanan burung ada jeratan tali yang mengikat mereka hingga membuat mereka susah terbang. Si Yue heran kenapa dengan burung ini. Kenapa ada tali yang mengikat mereka? Perlahan Si Yue membuka ikatan dan mengambil obat untuk luka di sayap mereka. Setelah selesai membalut luka, Si Yue berkata, "Kalian masih bisa terbang. Cobalah kepakkan sayapmu. Jika kalian bisa melakukannya, pergilah." Terlihat ketiganya mencoba mengepakkan sayap mereka. Ternyata walaupun dalam keadaan terluka, mereka masih bisa terbang. Hahaha, bisa Dewi. Terima kasih Dewi. Seru mereka gembira. Hei, aku bukan seorang dewi. Aku anak manusia. Sekarang pergilah kalian. Susul saudara-saudaramu. Ucap Si Yue lembut. Terima kasih putri. Kami berhutang nyawa padamu. Ucap salah satu burung. Baik. Sekarang pergilah. Hati-hati. Ucap Si Yue. Dan ketiga burung itu pun segera terbang ke darat. Si Yue kembali ke hadapan Dewi Nadia yang terlihat berwajah sangat mereka. Karena marah dan malu. Melihat semua itu Si Yue hanya bisa tersenyum. Apakah masih ada yang harus aku lakukan Dewi? Ucap Si Yue datar. Ci sombong. Kau pikir dengan tingkahmu itu, kami akan kagum padamu? Tidak. Tidak sama sekali. Kau malah seperti badut yang tidak laku. Tingkahmu bagai murahan. Ucapnya marah dengan lantang. Benarkah? Ah. Kenapa Anda sepertinya iri putri? Seorang dewi apakah pantas berbicara seperti itu? Apakah Anda tidak takut pada ketiga dewa yang sekarang sedang melihat pertandingan kita? Tanya Si Yue mengingatkan. Segera Dewi Nadia sadar akan ucapannya. Dia terdiam dalam ketakutan. Terlihat Dewa Agung, Dewa Keriduan dan Dewa Kuasa menatap Dewi Nadia dengan wajah dingin. Baik, 3 hari lagi saat pertandingan mengadu kekuatan. Aku menunggumu. Aku ingin bertanding kekuatan denganmu. Ucap Dewi Nadia marah dan kesal. Baik. Kita akan bertemu lagi dalam 3 hari lagi. Ucap Si Yue dengan nada datar. Terlihat semua orang menatap Si Yue dengan penuh kekaguman dan terpesona. Cek, gadis ini. Dewa Agung. Kau sengaja membuat dia sekuat itu. Dan lihatlah hatinya. Dia begitu baik dan peduli pada makhluk lain.
Apakah semua ini kau yang melakukannya, Dewa Agung? Ucap Dewa Brahmatya atau Dewa Kuasa sambil menatap Dewa Agung. Hei, kenapa kau menyalahkan aku? Bukankah kau yang menciptakan dia sebagai jodoh anak bengal dan bodoh itu? Dia pernah membuatku kecewa. Tapi lihatlah sekarang. Dia ketakutan kehilangan si Yue. Ucap Dewa Agung sambil menatap Dewa Wikya yang sedang menatap si Yue dengan wajah cemasnya. Tapi aku tidak suka dengan sikap Dewi itu. Siapa dia? Dia memiliki karakter sifat yang sombongan, yang seharusnya tidak dimiliki oleh seorang dewi. Benar kata Dewa Kuasa. Aku juga tidak menyukai sifat Dewi Nadia. Ucap Dewa Kehidupan. Sedangkan di arena terlihat Dewa Wikya segera melayang turun ke arah Siur dan memeluk si Yue tanpa peduli dengan sekitarnya. Tentu saja si Yue kaget. Yang mulia, seru si Yue sambil merontah. Diamlah. Aku hanya ingin memelukmu untuk menghilangkan rasa cemas dan ketakutanku tadi saat melihat perbuatanmu. Ucap Dewa Wikya dengan nada sedih. Akhirnya si Yue hanya diam saja. Dia juga merasa kalau tubuh Dewa Wikya sedikit gemetar. Namun saat mereka masih dalam keheningan, tiba-tiba ada suara yang menyapa Dewa Wikya. Apa kabar yang mulia? Terdengar suara lembut dari belakang si Yue. Mendengar suara itu perlahan Dewa Wikya merenggangkan pelukannya. Dewa Wikya menatap pada gadis yang berada di belakang si Yue. Terlihat Dewi Nadia sedang berdiri dan memperhatikan mereka berdua dengan tatapan menyala. Namun tak lama redup. Kau berani sekali kau mengatakan kata-kata kotor pada kekasihku. Apa salah dia padamu? Ucap Dewa Wikya dengan dingin. Hamba. Ucapnya dengan nada takut dan malu. Tapi ada kekecewaan di tatapan matanya. Seorang dewi masih bisa berucap kata-kata kasar seperti itu. Apakah itu pantas? Maaf, kami masih ada urusan. Ayo sayang. Ucapnya sambil menarik si Yue pergi menjauh dari Dewi Nadia. Melihat semua itu, Dewi Nadia mengepalkan tangannya dengan erat. Hingga kuku tajamnya melukai telapak tangannya sendiri. Agar tidak menjadi tontonan di tengah lapangan. Dengan patuh si Yue berjalan dengan tangannya berada di genggaman tangan Dewa Wikya. Dan Dewa Wikya pun menyadari kalau si Yue tidak menolak. Semua itu si Yue lakukan karena menjaga martabat dia. Si Yue masih menghargai dia. Mereka berjalan mendekati Dewa Saora yang telah menunggu kedatangannya. Setelah dekat, Dewa Saora menyentil pelan kening si Yue. Au! Sakit guru! Seru si Yue sambil mengusap keningnya yang terkena sentilan dari sang guru. Dasar anak nakal! Kau telah membuat jantung gurumu ini berdebar ketakutan tahu. Ucap Dewa Saora kesal. Hehehe. Maaf, guru. Ucap si Yue sambil masih mengusap keningnya. Namun tiba-tiba Dewa Wikya memegang kepalanya. Dia merasakan sakit di kepalanya. Dan terbayang di otaknya. Bayangan masa lalu saat dia menyentil si Yue saat gadis itu melakukan kesalahan yang membuat dia gemas. Si Yue yang melihat Dewa Wikya yang kesakitan segera mendukungnya dan mendudukkannya di kursi mereka. Duduk dulu. Sebentar. Dengan cepat si Yue mengambil obat di cincin ruangnya. Dan meminumkannya serta memberikan air suci untuk mempercepat pil bekerja. Masih sakit? Tanya si Yue agak cemas. Melihat kecemasan di wajah si Yue, Dewa Wikya merasa bahagia. Walaupun kepalanya masih sakit, dia tersenyum dan berkata, "Sudah agak baikan, terima kasih." Ucapnya sambil menatap si Yue.
Melihat tatapan Dewa Wikia, si Yue sadar apa yang barusan dia perbuat. Dia segera duduk di antara Dewa Saora dan Dewa Wikia. Acara pun dilanjutkan kembali. Dan saat sore menjelang, acara dihentikan dan akan dilanjutkan besok. Si Yue dan kedua dewa itu kembali ke rumah Dewa Saora. Sedangkan hewan kontrak si Yue sudah kembali ke ruang teratai si Yue. Melihat wajah Dewa Wikia yang masih pucat dan kepalanya masih seringkali dipijit, si Yue pun bertanya. "Masih sakit?" tanya si Yue. Terlihat anggukan kepala Dewa Wikia. Dan ketika mereka telah sampai di depan pintu rumah Dewa Saora, tiba-tiba Dewa Wikia jatuh pingsan. Tentu saja membuat Dewa Saora dan si Yue kaget. Namun dengan tenang si Yue dan Dewa Saora segera membawa Dewa Wikia ke dalam kamar yang ada di rumah utama Dewa Saora. Dan sebagai seorang dokter, si Yue mempunyai kewajiban menolong Dewa Wikia. Mungkin karena pengaruh memori otak Raja Chu Tianji terlalu kuat, hingga satu hari satu makan Dewa Wikia tak sadarkan diri. Dan selama itu juga si Yue menungguinya. "Dia sudah lama mencarimu. Sejak dia tersadar dari penyatuan tubuh mereka, dia sudah mencarimu. Sudah mencari keberadaanmu. Namun kau sulit ditemukan. Kau bagai hilang di telan bumi. Aku tidak mengatakan keberadaanmu," ucap Dewa Saira. Terlihat si Yue terdiam mendengar ucapan Dewa Saora. Dan saat Dewa Wikia sadar, dia melihat si Yue yang sedang duduk bermeditasi di kursi dekat pembaringannya. Dia menatap wajah yang terlihat duduk lotus dan mata terpejam. Dengan lembut dia menatap wajah cantik itu dengan tatapan penuh kasih sayang. Dan tak berapa lama terlihat si Yue telah membuka matanya. "Kepalanya masih sakit Yang Mia?" tanya gadis itu lembut. "Sudah tidak lagi sayang. Berapa hari aku pingsan?" ucapnya sambil menatap si Yue lembut dan memegang tangannya. Dengan cepat si Yue memukul pelan tangan nakal itu. "Jaga tangan Anda Yang Mulia," ucap si Yue dengan wajah cemberut. "Apakah aku salah memegang tanganmu, baby?" ucap Raja sambil menatap si Yue dengan tatapan penuh cinta. Tentu saja si Yue kaget dengan panggilan Dewa Wikia. "Yang Mulia, dari mana Anda tahu panggilan itu?" ucap si Yue dingin. "Dari calon istriku yang tegap meninggalkan diriku," ucap Dewa Wikia dengan senyuman di bibirnya. Apakah Yang Mulia telah mengenal hamba?" tanya si Yue. "Mana mungkin aku melupakan calon istriku ini," ucap Dewa Wikia sambil bangun dari berbaringnya. "Cek calon istri yang mana? Bukankah Yang Mulia sudah meminta hamba untuk tidak berharap para Yang Mulia? Karena Anda seorang dewa. Dewa yang merupakan idola setiap dewi," ucap si Yue dingin. Si Yue segera bangun dan ingin berlalu. Namun tangan kekar Dewa Wikia telah menahan langkahnya. Dengan memeluk Oingamge si Yue dari belakang. Tentu saja si Yue kaget. "Baby, maafkan aku. Maafkan ucapanku ya. Aku mohon. Aku tidak akan sanggup hidup jauh darimu lagi. Cukup sudah 2 tahun ini aku jauh darimu. Kau boleh memukulku. Kau boleh memarahiku sepuasmu. Asal jangan kau suruh aku jauh darimu," ucap Dewa Wikia sambil memeluk erat tubuh si Yue. Mendengar suara bariton itu berkata dengan sedih, si Yue tak dapat menahan air matanya lagi. Apalagi dia merasakan pundaknya basah. Perlahan dia membalikkan badannya dan menatap wajah tampan itu yang juga berurai air mata. Dengan lembut dia mengudap wajah itu. Apakah di dalam otak pria sombong ini hanya Yang Mulia yang sangat menderita?
Seru si Yue sambil mengusap air mata yang mengalir di pipi sang kekasih. Kau memaafkan aku? Tanya Dewa Wikia dengan wajah tanya. Dengan satu syarat, ucap si Yue. Apa? Ucap Dewa Wikia penuh harap. Katakan siapa Dewi Nadia itu. Dan kenapa tiba-tiba dia membenciku? Ucap si Yue dengan wajah cemberut. Tentu saja Dewa Wikia tak bisa lagi menahan keinginannya untuk wajah yang beberapa hari ini membuat dia gemas dan menderita. Dengan lembut dia bibir manyun itu. Tentu saja si Yue kaget bukan main. Dan setelah puas, Dewa Wikia melepas bibir si Yue. Baby, janji jangan pernah pergi dariku lagi. Ucap Dewa Wikia. Iya Hani. Ucap si Yue lembut. Udahan dulu ya. Aku lanjut besok. Jangan lupa like, vote dan komennya aku tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya. FESTIFAL Bunga 2. Episode berikutnya. Dewi Nadia.